Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Nur Mulyana Andi sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi dalam bentuk video kali ini. Adapun kami dari kelompok 1 yang beranggotakan sebanyak 11 orang akan mengangkat sebuah judul, yaitu manajemen GAP. Tanpa memperbanyak kata lagi, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk membawakan materi mengenai manajemen GAP. Saya Nur Saadah dengan NIM 180502052 berkesempatan untuk menyajikan materi tentang konsep GAP. Jadi menurut beberapa ahli di sini sudah ada Riyadi dan Adi Warman. Menurut Riyadi, GAP adalah perbedaan atau selisih antara aset yang sensitif terhadap suku bunga dengan kewajiban yang sensitif terhadap suku bunga. Nah, jadi RSE adalah aktiva yang bunganya dapat berubah setiap saat seperti surat-surat berharga. Sedangkan RSL adalah pasifa berbunga yang bunganya dapat berubah setiap saat seperti deposito berjangka. Sedangkan menurut Adi Warman, GAP sendiri adalah selisih antara outstanding asset dengan liabilities. Sehingga dari kedua pendapat ini dapat kita simpulkan bahwa manajemen GAP di sini berfungsi sebagai monitoring dan controlling terhadap pergerakan tingkat bunga yang sensitif. Selanjutnya, dalam neraca bank hampir selalu terjadi ketidakseimbangan antara sumber daya di sisi liabilities dengan penggunaan dana di sisi aset. Nah, oleh karenanya manajemen GAP sendiri mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, menghindari kerugian akibat dari gejolak tingkat bunga. Yang kedua, mengusahakan pendapatan yang maksimal dalam batas risiko tertentu. Yang ketiga, menunjang kebutuhan manajemen likuiditas. Yang keempat, mengelola risiko serendah mungkin. Dan yang kelima, menyusun struktur neraca yang dapat meningkatkan kinerja dengan tingkat suku bunga yang wajar. Jadi GAP manajemen adalah strategi untuk memaksimalkan net income margin melalui siklus margin atau bagi hasil. Nah, terjadinya risiko atau diraihnya keuntungan dikaitkan langsung dengan terjadinya perubahan-perubahan dinamis tingkat margin atau bagi hasil. Nah, keuntungan diperoleh jika bank berhasil meraih kinerja dan kondisi keuangan yang bagus sehingga menghasilkan tingkat profitabilitas yang tinggi. Selanjutnya, mengenai pengukuran GAP. Jadi pengukuran GAP, pengukuran besarnya GAP antara sisi aktiva dengan sisi pasifa diukur dengan menggunakan interest maturity ladder, yaitu berupa suatu tabel yang disusun dari aset dan liabilities yang dikelompokkan menurut periode peninjauan bunganya. Nah, besarnya GAP akan menentukan besarnya potensi keuntungan atau kerugian yang akan timbul dari perubahan tingkat bunga tersebut. Nah, jadi besarnya GAP dapat berubah membesar atau mengecil karena transaksi-transaksi yang dilakukan. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pengambilan kebijakan oleh manajemen bank, apakah akan mengambil keputusan GAP positif atau negatif tergantung pada 3 hal berikut. Jadi yang pertama, perakiraan arah perkembangan tingkat bunga. Yang kedua, tingkat keyakinan manajemen terhadap perakiraan tersebut. Dan yang ketiga, memberikan keberanian bank untuk mengambil risiko jika terjadi kekeliruan terhadap tindakan yang diambil.
Jadi pengaruh strategi GAP terhadap pendapatan besarnya GAP akan menentukan besarnya potensi keuntungan atau kerugian karena perubahan tingkat bunga. Oleh karena itu, dalam menentukan strategi GAP, senantiasa dipertimbangkan risiko yang akan dihadapi, yakni dengan menetapkan target atau limit risiko sampai pada tingkat tertentu yang dapat diterima. Baik, sekian itu saja pembahasan yang dapat saya sajikan. Selanjutnya, pembahasan mengenai manajemen GAP akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Aulia Sulastri dengan NIM 180502065 akan melanjutkan materi kedua, yaitu tentang maturity dan pricing. Di sini yang pertama itu pengertian maturity dan pricing. Maturity adalah jangka waktu sisa jatuh tempo, sedangkan repricing adalah jangka waktu penetapan kembali tingkat suku bunga. Maturity dan repricing di sini adalah maturity atau repricing yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak atau disebut contractual date. Kemudian yang selanjutnya itu faktor utama yang mempengaruhi manajemen pricing. Yang pertama yaitu keputusan kebijakan dan pedoman pricing seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor-faktor pasar seperti tingkat suku bunga di pasar sekarang dan diharapkan serta tekanan persaingan dan pricing pesaing. Kemudian yang kedua yaitu faktor ALMA seperti tujuan manajemen GAP, tujuan manajemen earning dan risiko mata uang. Kemudian yang ketiga yaitu faktor operasional bank seperti tujuan strategi. Kemudian yang keempat terakhir yaitu faktor kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Tiara dengan NIM 180502042. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait dengan posisi GAP. Dari tingkat sensitivitasnya, aset bank dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, sensitif aset, yaitu penggolongan didasarkan atas kriteria penetapan dan jangka waktu. Jangka waktu pendeknya itu biasanya maksimal 1 tahun. Jika lebih dari 1 tahun, maka akan menggunakan fixed rate. Kemudian yang kedua, fixed rate asset. Yang pertama, long term loan, yaitu kredit yang diberikan yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Biasanya itu berupa kredit investasi atau KI. Kemudian yang kedua, investment atau participation, yaitu penyertaan baik langsung maupun tidak langsung, di mana surat berharga dalam investasi ini tidak untuk diperdagangkan, tetapi digunakan untuk tujuan investasi jangka panjang. Sedangkan dari tingkat sensitivitasnya, liabilitas bank dapat dikelompokkan menjadi dua juga. Yang pertama itu sensitive liabilities, yaitu penggolongan didasarkan atas kriteria penarikan dan jangka waktu. Jangka waktu pendeknya itu biasanya maksimal adalah 1 tahun. Kemudian yang kedua, fixed rate liabilities, meliputi simpanan berjangka lebih dari 12 bulan. Yang kedua, kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI dan dana sendiri. Adapun aset atau liabilitas dinyatakan sensitif bila aliran kasnya berubah pada arah yang luas yang sama dengan perubahan tingkat bunga. GAP positif berarti pendapatan bank akan bergerak ke arah dengan pergerakan tingkat bunga. Sebaliknya, jika GAP negatif, pendapatan bank akan bergerak dengan arah yang berlawanan dengan tingkat bunga. Sebagai ilustrasinya dapat kita lihat secara bersama pada grafik posisi GAP terhadap
pergerakan suku bunga. Nah, ada posisi GAP positif dan GAP negatifnya. Nah, kemudian dengan mengacu pada kedua grafik tersebut, maka dapat terbentuk 3 jenis posisi GAP. Yang pertama itu flat position atau zero GAP, yaitu zero GAP itu menandakan rendahnya variabel risiko dalam menunjang pendapatan karena volume aset sensitif terhadap suku bunga sama dengan volume kewajiban sensitif terhadap suku bunga juga. Kemudian yang kedua, overlend atau positif GAP. Pada posisi GAP positif, aset sensitif terhadap suku bunga lebih besar daripada kewajiban sensitif terhadap suku bunga. Nilai ini mengindikasikan bahwa sebagian RSA dibiayai dengan dana yang tidak sensitif. Kemudian yang ketiga, overborrowed atau negatif GAP. Pada posisi GAP negatif, apabila jumlah yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga lebih kecil daripada jumlah kewajiban yang sensitif terhadap perubahan suku bunga. Kemudian, pengukuran besarnya GAP antara sisi aktiva dan sisi pasiva diukur dengan menggunakan Interest Maturity Ladder, yaitu berupa suatu tabel yang disusun dari aset dan liabilitas yang dikelompokkan menurut periode peninjauan bunganya. Besarnya GAP akan menentukan besarnya potensi keuntungan atau kerugian yang akan timbul dari perubahan tingkat bunga tersebut. Besarnya GAP dapat berubah membesar atau mengecil karena transaksi-transaksi yang dilakukan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, di sini saya sebagai pemateri keempat dengan materi tentang risiko perubahan tingkat bunga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yunita Ningsi, NIM 180502056. Pengertian risiko perubahan tingkat bunga. Risiko tingkat bunga merupakan risiko yang dialami akibat dari perubahan tingkat bunga yang terjadi di pasar dan memberikan pengaruh terhadap pendapatan perusahaan serta likuiditas bank. Perubahan tingkat bunga menyebabkan bank menghadapi 3 tipe risiko. Yang pertama ialah risiko perubahan pendapatan, di mana risiko perubahan pendapatan ini merupakan risiko yang disebabkan oleh pendapatan bersih berkurang dari apa yang diharapkan, yang disebabkan oleh menurunnya tingkat suku bunga. Dalam hal ini ialah bunga pinjaman. Yang kedua ialah risiko perubahan nilai pasar. Di sini maksudnya bahwa perubahan tingkat bunga bisa menyebabkan perubahan nilai pasar aset atau kewajiban yang dipegang oleh perusahaan. Jika penurunan nilai aset lebih besar dibandingkan dengan penurunan nilai kewajiban, maka perusahaan akan mengalami penurunan nilai kewajiban dan perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Yang ketiga ialah risiko likuiditas. Sesuai yang telah dibahas sebelumnya, dalam risiko likuiditas ini, jika suku bunga turun, maka publik akan mengambil dananya di bank dan kemudian diinvestasikan untuk usaha. Kemudian sebaliknya, jika suku bunga naik, maka publik cenderung menyimpan uangnya di bank karena mereka merasa aman. Selanjutnya, adapun hal-hal yang menyebabkan perubahan tingkat bunga. Yang pertama ialah kebutuhan dana, di mana apabila bank kekurangan dana sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi yaitu dengan meningkatkan suku bunga pinjaman. Terus hal kedua yang dilakukan ialah
dengan meningkatkan bunga simpanan. Dengan hal ini secara otomatis akan pula meningkatkan bunga pinjaman. Terus yang ketiga ialah persaingan, di mana dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama harus dilakukan oleh pihak perbankan ialah mereka harus memperhatikan pesaing. Selanjutnya ialah pengukuran risiko perubahan tingkat bunga dengan menggunakan metode penilaian kembali atau Priching model. Dalam hal ini ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama itu dengan periode harian. Di sini maksudnya ialah Priching model mencoba mengukur risiko perubahan tingkat bunga dengan menggunakan pendekatan pendapatan, bahwa model tersebut ingin melihat bagaimana pengaruh perubahan tingkat bunga terhadap pendapatan yang diperoleh suatu organisasi. Yang kedua ialah dengan metode periode lebih dari 1 hari. Di sini maksudnya ialah dengan menggunakan cara yang sama. Dengan hal itu kita bisa memperluas kelompok periode dari 1 hari menjadi 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun, dan lebih dari 5 tahun. Misalkan kita akan menggunakan jangka waktu 1 tahun sebagai basis perhitungan aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Terus yang terakhir ialah perubahan tingkat bunga yang berbeda untuk aset dan kewajiban. Dalam hal ini bermaksud karena bisa jadi dalam beberapa situasi perubahan tingkat bunga untuk aset dan kewajiban bisa berbeda. Jika hal itu terjadi, maka efek perubahan tingkat bunga terhadap pendapatan dan perubahan biaya bisa dihitung satu persatu dengan rumus sebagai berikut, yaitu delta pendapatan bersih sama dengan delta pendapatan bunga dikurangi dengan delta biaya bunga. Mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan, kemudian akan disampaikan oleh materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asfiani dengan NIM 18050204. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Yunita tentang perubahan risiko tingkat bunga. Selanjutnya itu pengukuran perubahan risiko tingkat bunga dengan metode jangka waktu dibagi menjadi 2, yaitu ada perhitungan gap jangka waktu dan yang kedua imunisasi dengan metode jangka waktu. Di mana yang pertama yaitu perhitungan gap jangka waktu, maksudnya itu metode refreshing atau penilaian kembali mempunyai kelemahan terutama karena tidak memperhatikan efek perubahan nilai pasar dari perubahan tingkat bunga. Jika tingkat bunga meningkat, diskon rate atau tingkat perdiskonan akan meningkat. Dalam beberapa situasi, metode yang memperhatikan efek perubahan nilai pasar penting diperhatikan. Misalnya, suatu bank membeli obligasi dengan tujuan untuk investasi dipegang sampai jatuh tempo. Dalam situasi tersebut, bank akan mencatat nilai historis obligasi tersebut di neracanya. Bank memperoleh pendapatan hanya dari kupon bunga yang dibayarkan. Metode refreshing ini akan lebih sesuai dipakai dalam situasi tersebut. Yang kedua yaitu imunisasi dengan metode jangka waktu. Maksudnya yaitu jika suatu bank melakukan imunisasi melalui metode jangka waktu agar perubahan tingkat bunga tidak mengakibatkan kerugian, maka bank bisa menyamakan jangka waktu aset dengan jangka waktu kewajiban. Selanjutnya yaitu pengukuran perubahan tingkat bunga dengan metode durasi dibagi menjadi 4, yaitu ada kelemahan metode jangka waktu
Yang kedua yaitu perhitungan durasi, yang ketiga yaitu karakteristik durasi, dan yang keempat yaitu imunisasi dengan metode durasi. Di mana kelemahan metode jangka waktu maksudnya yaitu imunisasi dengan menyamakan jangka waktu aset dengan jangka waktu kewajiban tidak bisa sepenuhnya melindungi modal saham. Misalnya metode durasi memperbaiki metode jangka waktu karena metode durasi memperhitungkan timing dari setiap kasnya. Yang kedua yaitu perhitungan durasi, maksudnya yaitu durasi bisa didefinisikan sebagai rata-rata timing jangka waktu aliran kas dengan pembobotan posisi persen value dari setiap aliran tersebut. Misalnya tingkat bunga yang berlaku adalah 100% durasi untuk kedua obligasi. Yang ketiga yaitu karakteristik durasi, di mana karakteristik durasi ini akan meningkat jika jangka waktu aset semakin panjang, menurun jika yield meningkat, dan menurun jika kupon bunga meningkat. Yang keempat atau yang terakhir yaitu imunisasi dengan metode durasi. Nah, pada imunisasi dengan metode durasi ini dibagi menjadi 3, yaitu ada ketidaksesuaian durasi aset dengan kewajiban. Maksudnya yaitu jika suatu bank mempunyai durasi yang berbeda antara aset dengan kewajiban, maka bank tersebut menghadapi resiko perubahan tingkat bunga. Semakin besar perbedaan tersebut nilai absolut, maka semakin besar resiko yang dihadapi oleh bank. Yang kedua yaitu imunisasi modal saham. Nah, bank bisa melakukan imunisasi dengan cara menyamakan durasi aset dengan durasi kewajiban. Dan yang terakhir yaitu imunisasi resiko modal, di mana maksudnya yaitu jika bank ingin mengimunisasi rasio modal, maka bank akan membuat durasi aset sama dengan durasi kewajiban. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Ayu Hafidzatul Husna dengan NIM 180502068 akan membahas materi mengenai tujuan dari gap management. Sebelumnya, gap management ini adalah manajemen yang berkaitan dengan selisih antara rate sensitive asset dan rate sensitive liability, yang mana kedua hal ini biasanya disebabkan atau dipengaruhi oleh yang pertama itu sistem operasional dari perusahaan itu sendiri, dan yang kedua itu pemerintah maupun pasar yang biasanya berhubungan dengan gejolak tingkat suku bunga. Adapun tujuan dari gap management ini yang pertama adalah untuk menghindari kerugian akibat dari gejolak tingkat suku bunga. Yang kedua itu untuk mengusahakan pendapatan yang maksimal dalam batas risiko tertentu. Yang ketiga itu untuk menunjang kebutuhan manajemen likuiditas. Yang keempat untuk mengelola risiko serendah mungkin. Dan yang kelima adalah menyusun struktur neraca yang dapat meringankan kinerja dengan tingkat suku bunga yang wajar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Bonito Humairoh dengan NIM 18050206 akan menjelaskan tentang informasi pendukung pada manajemen GAP. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan tentang bagaimana itu manajemen GAP, entah itu pengertiannya, atau tujuannya, dan titik bengeknya. Sekarang kita akan berlanjut pada informasi pendukung. Informasi pendukung ini tentunya akan sangat penting untuk menentukan strategi apa yang akan dilaksanakan selanjutnya pada manajemen GAP itu sendiri. Pada dasarnya, dalam penyusunan manajemen GAP itu ada 4
komponen penting yang harus diperhatikan. Yang pertama itu jangka waktunya, ada repricing-nya, ada interest rate-nya, ada juga acceleration of change. Jadi apa sih jangka waktu yang dimaksud dalam manajemen GAP ini? Ya, maksudnya dari jangka waktu ini adalah perbedaan jangka waktu dari masing-masing komponen aset serta liabilities-nya. Dan repricing yang dimaksud di sini adalah lamanya jangka waktu penetapan suku bunga komponen aset atau pinjaman, juga komponen liabilities-nya, baik itu sebelum dia jatuh tempo maupun sesudah dia jatuh tempo. Interest rate adalah tingkat suku bunga atau harga yang ditetapkan untuk sisi aset maupun liabilities. Dan untuk acceleration of change ini adalah kecepatan penyesuaian yang dapat dilakukan terhadap aset maupun liabilities bila terjadi perubahan tingkat suku bunga sehingga posisinya masih tetap menguntungkan. Nah, agar strategi GAP suatu bank itu efektif, maka harus didukung oleh kebijakan pricing yang sesuai dan ada infrastruktur yang memadai. Infrastruktur ini nantinya akan memberikan data RSA dan RSL yang cepat dan tepat serta kontinu untuk keperluan analisisnya. Nah, data-data ini akan dikelola nanti untuk membuat strategi yang tepat. Sebenarnya kebijakan pricing ini bukan materi kami cuma menyinggung sedikit karena memang bersinggungan. Materi kebijakan pricing akan dijelaskan oleh kelompok-kelompok yang di belakang. Apa sih manajemen pricing itu? Untuk pengenalan, manajemen pricing adalah suatu kegiatan manajemen untuk menentukan tingkat suku bunga dari produk-produk yang ditawarkan bank, baik dari sisi aset maupun liabilitasnya. Ya, dengan semakin profesionalnya bank dalam Alma, maka penggunaan GAP Management Software untuk melakukan analisis dan skenario interest rate akan menjadi hal yang sangat umum karena sudah makanan sehari-hari. Penggunaan software ini akan dengan mudah untuk memperkirakan dan memproyeksikan berbagai struktur neraca dan pengaruhnya terhadap pendapatan karena perubahan faktor internal dan eksternalnya. Selanjutnya, dengan proses yang berulang-ulang dan dengan mengubah asumsi-asumsi dan perkiraan, maka dapat ditentukan langkah yang optimal untuk selanjutnya. Di sini ada hal yang harus diingat bahwa yang namanya software ini hanya membantu kemampuan Alko dan stafnya untuk menilai dengan cepat pengaruh dari berbagai skenario tingkat bunga terhadap strategi GAP dan pendapatan. Akan tetapi tidak dapat membantu kebutuhan dari bank itu sendiri. Pada slide sebelumnya sempat disinggung bahwa tingkat volatilitas suku bunga sangat peka terhadap perubahan, sehingga tentu saja kita harus tahu faktor apa sih yang dapat mempengaruhi tingkat suku bunga. Nah, faktor ini sebenarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada faktor kelompok pinjaman, ada juga faktor dari kelompok simpanan. Kelompok pinjaman ini faktor yang terdiri dari cost of funds, premi risiko, serta biaya pelayanan. Untuk kelompok simpanan, yang dipertimbangkan adalah cost of funds, biaya pelayanan, termasuk juga di sini biaya overhead serta personalnya, ada juga margin keuntungan, struktur target maturity, pricing yield curve, simpanan berjangka, dan cadangan wajib minimum likuiditas. Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmita, NIM 1805020054. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Tahapan setiap proses pengambilan keputusan senantiasa terdiri dari tahap identifikasi masalah inti atau utama, pengumpulan data dan analisis, tahap penentuan alternatif keputusan, pemilihan alternatif terbaik, pelaksanaan keputusan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keputusan. Terkait dengan manajemen gap management, proses pengambilan keputusan, Alko harus memeriksa dan memantau posisi gap setiap bulan. Selain itu, Alko juga harus membuat rekomendasi atau perubahan arah gap struktural pada neraca apabila kondisi pasar dan tingkat bunga berubah. Terakhir, pada pengambilan keputusan harus membuat pertanggungjawaban liquidity
liquidity management beserta alasannya untuk dipertimbangkan oleh ALKO. Sekian dari saya. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi tentang gap management. Sebelumnya saya Fauzia Nindita Maulida, saya akan menjelaskan tentang kebijakan dan petunjuk manajemen yang diputus. Oke. Nah, jadi likuiditas manajemen itu sangat berkaitan dengan gap management, sehingga keputusan yang akan dihasilkan nantinya itu harus dan perlu adanya pertimbangan dari ALKO, sehingga kebijakan dan petunjuk manajemen yang diputuskan oleh ALKO itu harus melakukan beberapa hal, antara lain di sini ada 3. Yang pertama itu ALKO harus membuat keputusan pengelolaan gap untuk mengatur tingkat risiko perubahan tingkat bunga serta memaksimumkan perkembangan net interest income. Maksudnya di sini adalah perubahan suku bunga itu bisa berdampak terhadap struktur neraca dan kinerja bank itu sendiri. Oleh karena itu perlu adanya upaya-upaya untuk mengelola bagaimana caranya agar interest rate tersebut tidak berdampak negatif terhadap kedua hal tersebut. Oleh karena itu muncul interest rate management. Interest rate management ini adalah kegiatan untuk menata interest rate tersebut yang secara simultan atau secara bersamaan antara sisi aset dan sisi liabilities, sehingga dapat diperkecil dampak negatif perubahan suku bunga terhadap target pencapaian pendapatan bersih atau net interest income yang stabil dan berkembang. Kemudian yang kedua adalah ALKO harus menetapkan arah yang tepat berdasarkan keputusan pengelolaan gap yang telah diambil. Jadi dalam pelaksanaan pengambilan kebijakan oleh ALKO, manajemen bank harus akan mengambil posisi, apakah harus mengambil posisi gap positif atau posisi gap negatif. Jadi hal tersebut itu tergantung dari 3 hal. Yang pertama itu perkiraan arah perkembangan tingkat bunga. Yang kedua, tingkat keyakinan manajemen terhadap perakiraan tersebut. Dan yang ketiga adalah keberanian bank itu sendiri untuk mengambil risiko jika tindakan yang diambil itu keliru. Nah, selain dari ketiga hal tersebut, mengambil atau untuk menentukan strategi gap, perlu diperhatikan pula pengaruh besarnya gap terhadap posisi likuiditas bank tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Departemen Treasury dalam kegiatan sehari-hari harus membuat keputusan mengenai pendanaan dan investasi untuk mendukung kebijakan dan pengarahan gap management yang dibuat ALKO. Maksudnya di sini adalah Treasury memiliki peran sentral dalam hal pengelolaan keuangan perusahaan. Salah satunya adalah harus mampu menjaga tingkat kesehatan bank dengan memperhatikan tingkat likuiditas bank tersebut dalam menjalankan setiap kewajibannya. Oleh karena itu, setiap tindakan pengelolaan keuangan harus diperhatikan dengan benar, direncanakan secara matang dan diperhatikan sesuai dengan kebutuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Oke, selanjutnya saya Esi Aulia dengan NIM 1805020061 sebagai pemateri ke-9 akan menjelaskan materi tentang pelaksanaan gap. Nah, jadi di sini dalam pelaksanaan gap ini, gap manajemen itu harus melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah dia melakukan Departemen Treasury itu bertanggung jawab mengimplementasikan semua rekomendasi dan pengarahan dari ALKO. Lalu
yang dilakukan oleh gap management itu yang kedua adalah jika ada cabang luar negeri dapat mengambil posisi bebas dengan batas dan petunjuk yang sudah ditentukan. Yang ketiga adalah unit-unit kerja lain yang bersifat operasional ini bertanggung jawab mengimplementasikan semua petunjuk yang menyangkut base landing rate atau base landing rate, pricing, landing term, dan maturity time deposit yield curve pricing di cabangnya. Lalu hal yang dilakukan gap management itu yang keempat adalah Departemen Treasury ini harus memonitor posisi gap maturity dan pengadaan perbaikan jika perlu. Selanjutnya kita berlanjut kepada, nah di sini dalam pelaksanaan kebijakan oleh manajemen bank, apakah akan mengambil posisi gap itu positif atau negatif tergantung dari 3 hal. Yang pertama adalah perkiraan arah perkembangan tingkat bunga. Yang kedua, tingkat keyakinan manajemen terhadap perkiraan tersebut. Yang ketiga yaitu keberanian bank untuk mengambil risiko jika tindakan yang diambil itu keliru. Nah, jadi di samping 3 hal ini dalam menentukan strategi gap ini perlu diperhatikan pula pengaruh besarnya gap terhadap posisi dan likuiditas bank. Nah, strategi negatif yang ditetapkan sebagai antisipasi terhadap turunnya tingkat bagi hasil ini akan mengurangi likuiditas bank karena jatuh tempo aset akan lebih panjang daripada jatuh tempo liability-nya. Nah, jadi agar strategi gap ini pada suatu bank ini dapat efektif, dia harus menggunakan kebijakan pricing yang sesuai dan adanya infrastruktur yang dapat memberikan data RSA dan RSL dengan cepat dan kontinu untuk gunanya itu untuk keperluan analisis. Nah, jadi dengan demikian profesionalnya bank dalam dalam ALMA ini, maka itu penggunaan gap management software itu untuk untuk melakukan analisis dan skenario interest rate ini akan menjadi hal yang paling umum. Nah, jadi dengan menggunakan software tersebut itu dapat dengan mudah diperkirakan atau diproyeksikan berbagai struktur neraca dan pengaruhnya terhadap pendapatan. Nah, kenapa begini? Karena perubahan faktor internal dan eksternal itu. Nah, terus selanjutnya itu dengan proses yang berulang-ulang dan dengan mengubah asumsi-asumsi dan perakiraan ini, maka dapat ditentukan langkah yang optimal. Nah, jadi hal ini tuh perlu diingat bahwa penggunaan software tersebut hanya membantu kemampuan ALKO dan stafnya untuk menilai dengan cepat pengaruh berbagai skenario tingkat bunga terhadap strategi gap dan pendapatan akan tetapi tidak di sini tuh dia tidak memikirkan kebutuhan dari bank itu sendiri. Lalu perubahan suku bunga ini akan menimbulkan dampak yang tidak sedikit terhadap struktur neraca maupun kinerja bank. Nah, oleh karena itu, timbul upaya-upaya untuk mengelola interest rate management, yaitu suatu kegiatan untuk menata interest rate secara simultan atau bersamaan antara sisi aset maupun dari sisi liability-nya, sehingga ini akan dapat diperkecil dampak negatif perubahan suku bunga terhadap target pencapaian pendapatan bersih yang stabil dan berkembang. Nah, yang hal utama atau hal yang paling penting dalam penataan manajemen gap itu ada beberapa, yaitu yang pertama dari jangka waktunya, repricing, interest rate, terus yang terakhir adalah acceleration of change-nya. Nah, di sini tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki struktur neraca itu adalah kita bisa menggunakan dengan beberapa tindakan, yaitu yang pertama, menata kembali komponen-komponen aset dan liability yang sensitif terhadap suku bunga. Yang kedua, melakukan analisis resiko gap. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan besarnya limit. Nah, jadi di sini ada beberapa strategi gap
strategi gap management pada Alma Syariah. Yang pertama yaitu adalah upaya untuk mencapai positif gap bila diketahui bahwa tingkat margin atau bagi hasil cenderung meningkat karena aset yang di-reprice lebih besar daripada liability-nya. Nah, sehingga net income margin ini atau NIM ini akan bertambah seiring dengan lebih cepatnya perkembangan pendapatan margin atau bagi hasil daripada perkembangan biaya bagi hasilnya. Lalu yang kedua adalah upaya untuk mencapai negatif gap ini bila diketahui bahwa tingkat margin atau bagi hasil cenderung menurun karena liability-nya yang di-reprice lebih besar daripada asetnya. Akibatnya, net income margin itu akan bertambah karena biaya bagi hasil turun lebih cepat daripada pendapatan margin atau bagi hasil. Lalu yang ketiga adalah apabila tingkat margin atau bagi hasil ini berfluktuasi tanpa dapat diprediksi dengan tepat pergerakannya ini, strategi yang paling ampuh atau yang paling aman digunakan adalah dengan memperkecil gap tersebut. Nah, jadi bila mungkin berupaya mencapai zero gap. Nah, sekian itu saja materi dari saya, pemateri 9. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya untuk materi ke-10 yaitu analisis dan tahapannya yang akan disampaikan oleh Nur Mulyana Andi. Terima kasih. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan terakhir dari materi kali ini, yaitu mengenai analisis dan juga tahapan dari gap management. Jadi proses analisis gap management itu sendiri mencakup penetapan, dokumentasi, dan juga sikap positif keragaman, keinginan, dan kapabilitas. Jadi analisis gap ini dapat ditinjau dari perbedaan perspektif tentang lembaga atau organisasi, kemudian arah organisasi, proses organisasi juga, dan yang terakhir yaitu teknologi informasi. Analisis gap sendiri dapat menjadi dasar untuk mengukur investasi waktu, uang, dan tenaga kerja yang dipakai. Jadi seperti yang kita ketahui juga bahwasanya dalam manajemen gap itu terdapat unit yang memiliki andil dalam penerapannya, yaitu unit ALCO. Nah, setelah beberapa hal yang dilakukan oleh unit ini untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka ALCO ini harus melakukan analisis terhadap terhadap gap manajemen ini sendiri dengan beberapa tahapan. Di antara tahapan-tahapan tersebut ya sebut saja seperti yang pertama, unit pendukung ALCO itu mengumpulkan data dari departemen akuntansi dan unit-unit operasional lainnya mengenai deposito yang jatuh tempo, repricing pinjaman, laporan penempatan, posisi SBI, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu data perekonomian nasional dan internasional itu dikumpulkan oleh SSG ALCO untuk keperluan forecasting atau analisisnya. Lalu yang ketiga itu data pada bagian 1 dan 2 yang tadi itu dianalisis untuk dijadikan laporan sebagai bahan rapat ALCO nantinya. Dan yang terakhir yaitu dari laporan ini maka ALCO dapat menentukan kebijakan terkait gap dan pengaturannya pada periode selanjutnya. Demikian penjelasan singkat dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Itu tadi adalah penjelasan dari materi yang telah kami berikan dan kami berharap teman-teman semua dapat memahami dari penjelasan yang telah kami sampaikan. Musim pandemi bukan berarti kita tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya, tergantung bagaimana kita menyikapi dan memaknai keadaan seperti ini. Tetaplah menjadi mahasiswa yang produktif, kreatif, dan juga inovatif. Tetap jaga jarak, patuhi protokol kesehatan, dan stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.